Pemerintah memperpanjang lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali sampai 1 November 2021. Meski PPKM diperpanjang, tapi pemerintah juga memperlonggar sejumlah aturan karena kasus COVID-19 semakin mereda. Kita akan membahas mengenai sejumlah aturan pelonggaran dan antisipasi gelombang ketiga di Indonesia bersama Ibu Mas Dalina Pane, selaku anggota bidang penanganan kesehatan Satgas Nasional Penanganan COVID-19. Halo Bu Mas Dalina, apa kabar hari ini? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah kabar hari ini. Waalaikumsalam Bu Mas Dalina. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama JPM TV. Ya, baik Bu Mas Dalina, ini pemerintah kan menurunkan level PPKM pada sejumlah daerah menjadi level 2. Dan kondisi penurunan ini apakah sudah dapat dikatakan dalam kondisi membaik atau sudah aman Bu? Ya, saat ini kita sudah turun 13 minggu ya. 13 minggu ini turunnya sangat signifikan, dan saat ini beberapa hari terakhir sudah kurang dari 1.000 kasus per hari, dan kematian kita juga jumlahnya menurun, tetapi kematiannya masih menjadi PR bagi kita untuk terus diturunkan. Apakah ini sudah aman? Ini kita masih dalam situasi pandemi, transmisi kita masih dalam transmisi komunitas, fluktuasi dari kasus masih mungkin terjadi, dan di beberapa wilayah pelonggaran sudah dilakukan dan beberapa event yang sifatnya nasional juga sudah dilakukan. Karena itu kita harus tetap menjaga agar kasus kita tidak kembali lagi meningkat dengan melakukan pengendalian sesuai dengan sasaran. Jadi pada masyarakat kita tetap meminta untuk melakukan 3M, sementara pemerintah kita minta untuk tetap memperkuat testing, tracing, dan treatment, serta terus mendorong agar vaksinasi kita bisa lebih dipercepat sehingga target 70% dari populasi divaksin lengkap bisa kita capai secepat mungkin. Baik. Selain PPKM yang dilonggarkan juga nih Bu, untuk mencegah penyebaran COVID-19 juga seharusnya apa yang perlu diperhatikan sebenarnya dalam pembukaan pariwisata sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, Bu Mas Dalina? Ya, sebenarnya jika pengendalian itu sesuai dengan target atau targeted kita sebut, sesuai dengan basic control, sebenarnya perekonomian, kemudian juga pendidikan dan kehidupan sosial kita mestinya tidak terlalu banyak terpengaruh, tetapi tentu protokol kesehatan dan 3T sebagai tugas pemerintah itu harus tetap diperkuat. Jadi kalau saat ini rasanya bukan baru minggu ini tempat-tempat wisata sudah mulai dibuka. Bali juga sudah mulai dibuka penerbangan internasionalnya, dan kita berharap bahwa masyarakat juga tetap patuh pada protokol kesehatan, serta pengelola tempat-tempat wisata juga bisa patuh kepada regulasi yang diberikan pemerintah sesuai dengan level di setiap wilayah. Nah, tadi Ibu katakan dengan adanya penurunan tadi juga ada pelonggaran-pelonggaran syarat kunjungan wisata. Apakah memungkinkan Bu adanya kelonggaran lain untuk syarat kunjungan wisata tersebut, Bu Mas Dalina? Ya, pada saat ini kita sudah membuka pada 19 negara yang memiliki kasus juga terkendali. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang masih belum terkendali, sebaiknya pemerintah antara waktu tidak menerima kunjungan wisatawan dari wilayah tersebut. Saat ini kalau kita lihat Rusia, juga Inggris dan negara Eropa masih mengalami masalah di dalam pengendalian. Karena itu untuk negara-negara tersebut sebaiknya tidak dibuka dulu secara bebas traveler atau pelaku perjalanan dari negara tersebut, kecuali sangat urgent, seperti misalnya untuk urusan diplomatik atau kerjasama bilateral antar negara. Baik, tadi Ibu katakan kan memang membahas pariwisata, ini Indonesia juga sudah membuka kunjungan bagi wisatawan asing di Bali. Ini ada 19 negara ya Bu yang diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia. Apakah nantinya ada rencana penambahan lagi bagi negara lain untuk berkunjung ke Indonesia Bu dengan adanya penurunan PPKM di level 2 ini?
Tentu saja, jadi dinamisasi di dalam pandemi COVID ini sangat lazim terjadi. Jadi pada saat ini kita membuka 19 negara dengan yang situasi transmisinya terkendali. Ke depan akan lebih banyak negara yang bisa masuk ke Indonesia, tetapi tentu saja pemerintah harus hati-hati di dalam memberikan izin masuk bagi para wisatawan atau traveler dari negara tersebut. Setidaknya mereka harus divaksin lengkap, kemudian juga melakukan PCR di negaranya, mengikuti prosedur karantina di kita. Saat ini mungkin sudah dilonggarkan oleh pemerintah mengenai karantina dengan 2 kali entry dan exit test. Kemudian mereka tetap juga harus melakukan protokol kesehatan selama di Indonesia. Berapa waktu yang lalu kami melakukan monitoring evaluasi di Denpasar sampai dengan Pulau Nusa Penida. Kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan, terutama turis-turis asing, itu menurut pandangan kami belum begitu baik. Jadi masyarakat harus terus mengingatkan mereka agar bisa mematuhi regulasi yang berada di Indonesia saat ini. Baik, tentunya harus ada waspada lebih lanjut ya Bu terkait WNA yang berkunjung ke Indonesia. Nah Bu Mas Dalina, ini kan sejumlah aturan terkait COVID-19 sudah dilonggarkan. Seperti rumah makan bisa melayani kegiatan makan di tempat, lalu sekolah dan juga kampus sudah mulai tatap muka kembali, lalu pariwisata juga sudah mulai menggeliat Bu di beberapa daerah ini. Lantas bagaimana yang seharusnya diperhatikan Bu ini agar sektor pariwisata maupun pendidikan dan sektor lainnya tidak menimbulkan klaster baru dan juga penambahan kasus baru COVID-19. Ya, jadi kita terus akan mengamati pergerakan kasus ini. Kita masih dalam kondisi transmisi komunitas. Kemungkinan untuk terjadi peningkatan kasus masih besar terjadi, masih besar probabilitasnya. Karena itu kita semua harus menjaga ya, teman-teman di bidang surveillance epidemiologi dan juga Satgas itu saat ini terus menjaga di 10 provinsi, 63 kabupaten kota yang menyumbangkan 80% kasus di Indonesia. Jadi anak-anak para tracer terus melihat pergerakan kasus. Jika ada kenaikan kasus yang tidak lazim, tentu kita akan segera informasikan untuk segera diambil tindakan. Kalau kita lihat minggu lalu Jakarta naik sedikit dari minggu sebelumnya. Ada sekitar 43 kasus tambahan dibanding dengan minggu sebelumnya. Ini juga kita sedang waspadai. Karena Jakarta biasanya selalu memulai peningkatan kasus yang diikuti oleh daerah-daerah lain. Dan penurunan kasus juga biasanya dimulai dari Jakarta, diikuti juga wilayah-wilayah lain. Jadi Jakarta menurut pandangan kami menjadi indikator dari pengendalian kita ke depan. Jadi kalau ada kenaikan kasus di Jakarta, kita akan lihat lagi minggu ini, mudah-mudahan itu bisa ditekan yang baik. Ya. Tadi Bu Mas Dalina menyebutkan ada sekitar 63 kabupaten kota ini menjadi daerah penambahan kasus baru COVID-19 Bu. Lantas apakah dari 63 kabupaten kota ini bisa dikatakan untuk pariwisatanya ataupun pendidikannya ini akan kembali diperketat lagi Bu aturannya atau bagaimana? Ya, 63 kabupaten kota itu menunjukkan penurunan yang sangat baik sekali. Jadi mulai dibuka. Bali, hampir seluruh Bali itu menjadi target program tracing kita, dan saat ini Bali sudah dibuka pelabuhan internasionalnya atau airport hubungan internasionalnya sudah dibuka dengan pada beberapa negara luar. Nah, kita akan terus melihat apakah kemudian protokol kesehatan itu dilakukan dengan baik di Bali, dan kita juga jika ada terjadi sesuatu yang tidak biasa atau unusual epidemic event di wilayah tersebut, tentu kita akan segera informasikan kepada para pimpinan untuk segera mengambil tindakan agar antisipasi terhadap peningkatan jumlah kasus seperti di bulan Juni-Juli nanti bisa lebih diantisipasi oleh pemerintah.
Dan dengan adanya penurunan ini, apakah lantas sektor pariwisata akan melonggarkan syarat kunjungan masuk untuk pariwisatanya atau bagaimana, Bu? Ya, kalau untuk pariwisata tentu disesuaikan dengan level di setiap wilayah. Kalau yang sudah level 1, tentu saja wisata itu bisa 75% dari kapasitas sudah bisa diterima. Kemudian rumah makan juga sudah bisa buka sampai lebih malam ya, jam 22. Kemudian juga waktu makan juga bisa dilonggarkan sampai dengan 1 jam. Tetapi dari seluruh regulasi tersebut tentu yang terpenting adalah bagaimana implementasinya. Karena tentu sulit untuk bisa mengukur dengan tepat sesuai dengan regulasi yang ada. Karena itu tentu bantuan masyarakat, relawan, juga pelaku pariwisata itu kita minta agar melakukan semua regulasi dengan baik. Karena kalau kemudian kasus meningkat lagi, yang terkena dampaknya tentu mereka juga. Sektor pariwisata akan terkena dampaknya lagi. Karena itu kalau kita ingin tetap berada pada level yang rendah, semua disiplin untuk melaksanakan seluruh regulasi. Baik, Bu Mas Dalina, meski adanya pelonggaran aturan COVID-19, pemerintah dan Satgas COVID-19 ini masih meminta masyarakat tentunya menerapkan prokes ketat di setiap kegiatan. Nah, kita masih akan membahas lebih jauh mengenai aturan dari COVID-19 dan juga PPKM di Indonesia. Namun usai jeda, Bu, tetaplah bersama kami.